Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar sebuah kitab yang sederhana tapi intisarinya sangat luar biasa, yang ditulis oleh beliau Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yakni kitab Ayyuhal Walad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diperkenankan untuk hadir di majelis ilmu, apalagi kita hari ini, detik ini, di rumah-rumah Allah. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, melainkan Allah akan naungi kita dengan rahmat, senantiasa dihadirkan sakinah dan senantiasa disebut-sebut di hadapan makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini pula dinaungi rahmat, dinaungi dengan sakinah, ketenangan. Salah satu tanda dihadirkan ketenangan apa? Dilihat salah satu santri kita tenang banget ya. Khusyuk ini tanda kita itu hadir di majelis ilmu, dihadirkan ketenangan yang luar biasa. Karena majelis ilmu itu adalah taman surga. Barang siapa yang hadir taman surga, yang dihadirkan hanyalah apa? Kesejukan. Dan di antara fadilah keutamaan kita hadir di majelis ilmu adalah kita itu dikelilingi oleh siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah. Dan juga tadi yang terakhir dalam hadis tadi disebutkan apa? Kita itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di hadapannya. Artinya apa? Dibangga-banggakan. Jadi Allah itu bangga banget dengan para santri. Kita hadir di sini, baik yang duduk dengan agak bungkuk, yang tegak, ada yang di belakang mungkin bersandar gitu ya. Ini Allah sebut-sebut semuanya. Atau saking khusyuknya sampai terlelap. Nah, seperti Mas Almer ini, Masya Allah, ini dibangga-banggakan oleh Allah. Yang penting apa? Hadir saja. Hadir saja, ini tanda Allah ridhoi kita, dihadirkan kebaikan untuk kita, Insya Allah. Maka saya doakan untuk seluruh santri yang hadir hari ini maupun para alumni santri yang menyimak siaran ulangnya, ataupun bagi para wali santri, para sahabat-sahabat kita yang menyimak secara online tanpa terkecuali, Allah hadirkan kepada kita semuanya keberkahan. Allah panjangkan umur kita, Allah hadirkan usia kita itu dalam ketaatan kepada Allah. Allah hadirkan kesehatan untuk kita, senantiasa dilapangkan hati kita, dimudahkan dalam talabul ilmi kita, diharmoniskan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang diserukan oleh para penduduk surga saat pertama kali hadir di surga. Kalimat yang diucapkan bagi hamba-hamba yang beriman ketika diijabah hajat-hajatnya. Kalimat yang paling afdal dari segala doa. Karena Rasulullah pernah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu doa alhamdulillah. Maka kita serukan kalimat tahmid ini bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa pula kita dawamkan, lazimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan keberkahan salawat pula kita semakin diijabah seluruh hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Kita tawasul terlebih dahulu kepada musannif pengarang kitab yang ilmunya senantiasa kita pelajari hingga detik ini.
ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain, thumma ila arwahi muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah. Kita sampai mana kemarin? Ya, kita masuk ya di bagian ya ayyuhal waladu min jumlati ma sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan senantiasa terpanjat pula untuk para musannif, muallif, pengarang kitab. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Ayyuhal waladu, wahai anak. Ayyuhal waladu, wahai anak. Ingat, ini nama kitab kita yang kita pelajari. Ini seruan sayang dari seorang guru kepada santri. Sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Ayyuhal walad, wahai anak. Min jumlati, dari sekumpulan ma sesuatu. Min jumlati, dari sekumpulan ma sesuatu. Nasoha, yang menasehati. Nasoha, yang menasehati. Bihi, dengan ma. Bihi, dengan ma. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatahu, pada umatnya Rasulullah. Jadi maksud dari ayyuhal waladu min jumlati man nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ini seruan dari Imam Ghazali radhiyallahu an. Imam Ghazali rahimahullah, wahai anakku. Dari beberapa nasihat, dari beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, itu qauluhu, ya, qauluhu. Adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu. Adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu. Adapun tanda, alamatu. Adapun tanda, i'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah Ta'ala. I'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah Ta'ala. Anil abdi, dari seorang hamba. Anil abdi, dari seorang hamba. Itu istighaluhu, sibuknya hamba, ya, sibuknya al-abdi atau sibuknya hamba. Bima, dengan sesuatu. La ya'nihi, yang tidak berfaidah pada hamba. Jadi ada beberapa nasihat. Salah satu nasihat dari Rasulullah SAW kepada umatnya, yakni bagian yang pertama ini adalah alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba itu
disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati-hati anak-anakku yang disayang Allah, ketika kita melakukan segala sesuatu, kok ternyata aktivitas kita, kegiatan kita, contoh semisal kita menunda-nunda melakukan sesuatu, kita bermalas-malas, malah asiknya apa? Ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya. Kita disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini ternyata tanda Allah sudah berpaling kepada kita. Tanda Allah berpaling kepada kita ketika kita diasikkan, disibukkan oleh sesuatu yang ternyata itu tidak memberikan manfaat untuk kita. Pun sebaliknya, kalau diri kita itu kok dihadirkan persoalan, dihadirkan ujian, gak enak, tapi kok di situ justru kita semakin dekat, semakin ingat kepada Allah, ini artinya tandanya Allah itu sayang-sayangnya dengan kita. Maka dalam riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Dan jika dia ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Jika ia tidak mau menerimanya, Allah pun akan murka kepadanya. Artinya, kita itu lebih sering ingat kepada Allah, khusus sholat-sholat kita, saat dikasih nikmat atau saat dikasih musibah. Saat banyak musibah atau saat banyak nikmat, ingat sama Allahnya. Coba diingat-ingat lagi. Nah ini, jadi ketika kita itu kok lebih banyak disibukkan sesuatu yang menurut kita itu wah ini membahagiakan, tapi justru hati-hati ketika itu ternyata tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat untuk diri kita, itu tanda Allah itu sudah berpaling dengan kita. Tapi senantiasa berhusnudzonlah kepada Allah ketika kita itu saat dihadirkan berbagai perasaan mungkin gak mengenakan, mungkin didolimi oleh orang lain, mungkin ada satu kondisi kita itu harus senantiasa bersabar. Disitulah sejatinya Allah sedang sayang-sayangnya dengan kita, karena Allah lagi intens khusyuk menikmati doa-doa kita, munajat-munajat kita. Kita lanjutkan. Wa innam ro'an, dan sesungguhnya seseorang, wa innam ro'an, dan sesungguhnya seseorang dhahabat, yang telah pergi, dhahabat, yang telah pergi, apa sa'atun, satu waktu, min umurihi, dari umurnya, imro'an, min umurihi, dari umurnya imro'an, fi ghairi ma, di dalam selain sesuatu, fi ghairi ma, di dalam selain sesuatu, khuliqa, yang diciptakan, apa lahu, bagi imro'an, lahu, bagi imro'an, itulah jadirun, pantas, itulah jadirun, pantas, antatula, akan lama, alaihi, atas imro'an, apa hasratuhu, kerugiannya imro'an. Jadi dhamir hu-nya ini kembali kepada imro'an. Siapa imro'an tadi? Seseorang, ya, Masya Allah. Jadi makna dari wa innam ro'an dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Maknanya adalah, dan sesungguhnya orang yang telah dhahabat itu kan tadi maknanya apa? Yang telah pergi kan? Yang telah pergi ini maksudnya adalah umurnya, waktunya. Jadi dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dan usianya itu untuk selain ibadah, tentu sangat lajadirun, pantas ya, sangat pantas, sangat layak baginya hasratuhu, apa tadi? Kerugian, antatula, yang panjang, yang lama sekali. Jadi di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Setelah tadi diingatkan tanda berpalingnya Allah kepada seorang hamba adalah apabila seorang hamba itu disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, pesannya dari Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah apa? Sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktunya, kehilangan usianya atau umurnya, kok itu tidak dilakukan untuk perkara ibadah,
maka sangat layak baginya kerugian yang panjang. Masya Allah. Hati-hati sekali kita memanfaatkan waktu, ya, anak-anak. Waktu itu sejatinya dibagi menjadi berapa? Waktu itu dibagi menjadi berapa? Berapa Mas Faruk? Mas Deko? Berapa? Berapa Mas Ahsan? Waktu? Berapa? Waktu itu cuma dibagi 3. Apa saja itu? Waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur, ya bukan itu. Waktu itu cuma dibagi menjadi 3, yakni waktu yang telah lalu, hari ini, dan waktu yang akan datang. Waktu itu dibagi menjadi 3. Seorang yang Masya Allah, syekh yang sangat masyhur yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang masyayikh yang sangat masyhur di masa tabi'in. Beliau ini dalam makalahnya pernah berkata, kemarin itu, waktu yang telah lalu itu, ya, itu tak akan pernah bisa berulang. Sementara hari ini, inilah tempat terbaik kita untuk menabung amal kita. Sementara esok, ini belum tentu kita menemuinya. Maka perbanyaklah waktu di kapan? Hari ini. Inilah makalah nasihat dari Syekh Hasan Al-Basri. Jadi dunia itu hanya dibagi menjadi 3 hari. Waktu kemarin, hari ini, dan esok. Kalau kemarin kita nggak bisa mengulang lagi. Hari ini, inilah waktu terbaik untuk kita memaksimalkan amal-amal kita. Sementara besok belum tentu kita bisa berjumpa dengannya, karena kita tidak pernah tahu, ya, umur kita, usia kita. Artinya dalam nasihat dari Rasulullah SAW yang kedua ini adalah tentang apa? Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan amal terbaik untuk hari esok, untuk tabungan, ya, akhirat kita. Kapan itu dilakukan? Di hari ini. Ini selaras dengan firman Allah Quran, ya, surah 59. Itu surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini firman Allah yang sering kali kita bawakan dan dibawakan oleh para khatib di saat salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah nafsun, setiap diri kita, tanzur apa tadi? Memperhatikan, ma qaddamat lighad, apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Jadi kita itu harus memperhatikan. Kapan itu mempersiapkan hari esok? Ya saat ini. Jadi sungguh-sungguh kita harus memperhatikan hari esok. Kapan? Di hari ini. Harus kita siapkan sungguh-sungguh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi ada, ya, sahabat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah dalam makalahnya berkata, dalam nasihatnya, orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu yang apa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah apa? Orang yang merugi. Jadi kalau kemarin sama dengan hari ini, kok sama? Amal-amal kita, ibadah kita sama, maka itu masih termasuk kategori orang yang apa? Merugi. Dan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang cilaka, dari makalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Orang-orang yang hari ini itu tidak lebih baik daripada hari kemarin. Masya Allah. Maka hati-hati sekali dengan kita, ya, beramal, khususnya hari ini. Pertanyaannya Ustaz adalah, hari ini itu apa sih?
Hari ini itu apa? Apa itu hari ini? Apa mas? Yang kencang. Hari ini itu tanpa kita sadari ya anak-anakku, hari ini itu adalah kumpulan dari doa-doa kita, amal-amal ibadah kita di hari kemarin. Itu yang diijabah oleh Allah menjadi hari ini. Jadi kondisi nasib kita saat ini hari ini ditentukan oleh kapan? Hari kemarin. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu hari esok? Apa itu masa depan kita? Masa depan kita, hari esok itu adalah apa? Amal-amal ibadah kita, doa-doa kita yang kita lakukan hari ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang waliullah, penulis kitab Al-Hikam, hanya orang-orang yang jahlun, hanya orang-orang yang gak cerdas, yang GOBLOK, orang-orang yang melakukan kemarin dengan hari ini aktivitasnya sama, tapi berharap besok hasilnya berbeda. Kalau sehari-hari masih begini-begini saja, terus kemudian besok saya pengen jadi presiden, seperti apa? Orang-orang yang nggak cerdas. Kenapa? Karena kita nggak meningkatkan amal-amal kita di hari ini. Karena hari esok itu adalah kumpulan dari perbuatan kita, doa-doa kita, amal-amal kita yang kita lakukan kapan? Hari ini. Jadi kalau hari esok kita adalah kumpulan dari hari ini. Nasib kita dari ijabahnya ikhtiar kita di hari ini. Maka dari nasihat ini tadi menjadikan diri kita agar tidak masuk dalam apa tadi? Hasratuhu. Apa hasratuhu, Mas Syarif? Hasratuhu itu tadi yang paling terakhir di mana nih? Nah, kerugian yang panjang, kerugian yang antatulu, yang sangat panjang. Maka benar-benar gunakanlah waktu kita, usia kita tidak pergi begitu saja. Kita lanjutkan. Waman, dan adapun orang, waman, dan adapun ya orang, jawaza, ya itu jawaza, ini khobar ya, jawaza melewati, ya melewati man al-arba'ina pada 40, walam yaghlibu, dan tidak mengalahkan, walam yaghlibu, dan tidak mengalahkan apa khairuhu, kebaikannya man, khairuhu, kebaikannya man, dhamirhunya kembali kepada man, syarrahu, pada keburukannya man, syarrahu, pada keburukannya man, falyatajahhaz, maka bersiap-siaplah man, ya, maka bersiap-siaplah man tadi, orang tadi, ilan nari, ke neraka. Masya Allah. Jadi lanjutan hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun sementara amal baiknya itu tidak melebihi amal syarrah, amal buruknya, maka bersiap-siaplah ia ilan nar, menuju neraka. Hati-hati sekali. Kenapa kok 40 tahun disebutkan oleh Rasulullah? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, ya, a'maru ummati ma bainas ya sittina ila sab'ina wa aqalluhu man yajuzu dzalik. Umur umatku, ya ini kata Nabi, ya, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang mampu untuk melampaui umur tersebut. Maka dalam hadis tadi, kenapa kok disebutkan 40 tahun? Barang siapa yang umurnya itu sudah lebih dari 40 tahun, kok amal baiknya itu tidak lebih banyak daripada amal buruknya, maka siap-siaplah ke neraka. Karena jatah usia kita itu rata-rata hanya 60 sampai 70. Maka kalau sudah 40, ini sudah melebihi dari setengah. Kalau ternyata amal baik kita itu tidak lebih dari amal buruk kita, hati-hati. Terus bagaimana dengan kita yang masih muda-muda? Jangan menunggu 40 justru. Sebelum 40, mumpung kita masih di usia muda, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri sebelum menuju usia 40. Coba dicek deh.
ya anak-anakku, kalau misalkan kita di usia 40, sebanyak-banyaknya amal ibadah kita itu berapa panjang sih? Kalau sehari itu berapa jam? 24 jam. Untuk tidur berapa jam? Rata-rata sepertiganya, berarti 8 jam tidur. 8 jam itu ibadah. Betul kan? 8 jam tidur, 8 jam ibadah. 8 jam untuk apa? Mandi, makan, aktivitas yang lain-lain itu rata-rata 8 jam. Artinya, yang benar-benar kita itu ibadah kepada Allah berapa? 8 jam, hanya sepertiga dari 24 jam. Kalau usia 40 tahun, sepertiganya berapa? Sepertiganya berapa? 40 tahun dibagi 3 berapa? 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 40 tahun dibagi 3. Coba. Yang Putri bisa bantu? 40 tahun dibagi 3 berapa kira-kira? 13 tahun. Masya Allah. Artinya dalam usia kita misalkan rata-rata 40 tahun, kita benar-benar ibadah di hadapan Allah, gak istirahat. Itu paling mentok-mentok kalau gak istirahat berapa? Hanya 13 tahun kita ibadah. 13 tahunnya untuk tidur, 13 tahunnya untuk apa? Mandi, makan, ngobrol. Itu berapa tadi? 13 tahun. Coba bayangkan kalau rata-rata usia kita 60 tahun. Artinya ibadah kita kalau dimaksimalkan, full-fullnya ibadah kita rata-rata berapa? Hanya 20 tahun kita ibadah. Tapi nanti berharap surga yang abadi dan abadi. Dan inilah keadilan Allah. Makanya adilnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau manusia, kalau kita ibadahnya 30 tahun, ya nanti saya pengen diganti surga 30 tahun. Begitu. 20 tahun diganti 20 tahun. Enggak, bagi Allah. Balasan Allah itu, rahman-rahimnya Allah itu ya wasi'un alim. Hanya Allah yang mengetahui luasnya. Saking luasnya rahman dan rahimnya Allah. Maka dengan ini, dengan nasihat ini tadi, bahwa hati-hati kita itu diperingatkan untuk apa? Sebelum 40 tahun ini harus sungguh-sungguh perbanyak amal-amal baik kita dibandingkan dengan ya syarriyarah kita, syarrah kita, ya syar ke tidak baikan kita. Wa fi hadhihi nasihati, wa fi hadhihi nasihati, ya itu fi hadhihi nasihati, dan dalam nasihat ini kifayatun, ya, kecukupan, kifayatun, adapun kecukupan li ahlil ilmi, bagi ahli ilmu. Ya, al ilmu itu artinya apa? Mengetahui. Jadi li ahli ilmi bagi orang-orang yang mengetahui atau bagi seorang ahli ilmu. Jadi cukup dengan hadis ini sejatinya bagi orang-orang yang ahli ilmu, dia sanggup merenungi, sanggup bertafakur, sanggup bertadabbur, maka otomatis dia akan meningkatkan amal-amal ibadahnya. Otomatis akan senantiasa semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi seorang santri, tenanglah. Apabila rutinitas kita, kehidupan kita kok seakan-akan kok begini-begini terus gitu ya. Tapi inilah tandanya Allah itu lagi sayang dengan kita. Kok rutinitas kita, aktivitas kita seakan-akan harus terasa, awal-awal harus terpaksa dulu ya untuk berangkat ngaji, dipaksa dulu untuk ya kita harus baca berulang-ulang kalimat-kalimat ya thayyibah, baca berulang-ulang ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah. Bersyukurlah, inilah tanda Allah itu sedang sayang-sayangnya dengan kita. Dan apabila justru sebaliknya, kok kita itu pas liburan dimudahkan, diringankan, asik waktu kita untuk habis dengan nonton televisi, asik waktu kita untuk apa? Pegang gadgetnya, scroll sana, scroll sini. Inilah tanda Allah sudah berpaling dengan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan tadi ada titipan pertanyaan nih dari Mas Almer. Ustaz, bagaimana ya sikap kita kalau kita itu sedang dibully gitu ya? Masya Allah. Tadi pertanyaan Mas Almer ya, bukan dibully di pondok, tapi saat di sekolahnya ya, di SD-nya gitu ya. Nah, sikap terbaik kita itu saat dibully, saat dizalimi oleh ya, orang lain. Yang pertama adalah kita bersyukur dulu. Alhamdulillah, kita dihadirkan satu momen terbaik
waktu yang sangat mustajab kita itu untuk berdoa kepada Allah. Ingat, salah satu waktu yang sangat mustajab, yang tidak ada lagi penghalang hijab antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dalam keadaan sedang dizalimi. Artinya justru kita berterima kasih kepada yang menzalimi kita. Kita diberikan waktu yang terbaik untuk apa? Berdoa, untuk mustajab kepada Allah. Maka gunakanlah waktu itu untuk sungguh-sungguh digunakan berdoa untuk yang baik-baik saja. Jadi dalam kondisi yang gak mengenakan, itu justru waktu yang terbaik kita untuk berdoa kepada Allah. Waktu yang sangat mustajab. Contoh, saya ambil satu kisah nyata yang sederhana saja. Ada yang pernah dengar atau kenal dengan nama Syekh Sudais? Ada yang tahu? Ada yang geleng-geleng, ada yang maduk-maduk. Ini imam besar Masjidil Haram, masyhur sekali, ya. Lantunannya, kalimahnya, ayat-ayat yang dibacakannya itu masya Allah, merdunya luar biasa. Nah, ada satu kisah tentang masa kecilnya beliau. Beliau itu masa kecilnya itu tidak bisa tenang, tidak bisa anteng. Jadi hiperaktif lah kalau bisa kita sebutkan di masa kita saat ini. Saking aktifnya, hiperaktifnya masa kanak-kanaknya Sesudais ini, beliau itu seringkali bermain, senangnya itu main pasir. Sampai tibalah sang ibundanya mempersilahkan untuk makan. Jadi baru nyiapin makanan untuk keluarga, belum sampai dipersilahkan semuanya berkumpul, ya Sesudais kecil ini tiba-tiba apa? Dengan gayanya dia, masa anak-anaknya ya lumrah, beliau itu ambil pasir, ditaburkan ke makanan itu semuanya. Gimana perasaan ibunya kira-kira? Gimana kira-kira perasaan ibunya? Luar biasa kan? Pasti bergejolak. Dalam kondisi dizalimi, dalam kondisi gak mengenakan ini, apa yang dilakukan oleh ibunya ya Sesudais? Beliau dengan kalimat indahnya, saya sumpahin kamu nak, tak sumpahin jadi imam besar Masjidil Haram. Ini kalimat yang keluar ibunya saat dizalimi anaknya. Dan mustajab anak-anak. Sekarang Sesudais jadi apa? Imam besar Masjidil Haram. Jadi manfaatkan momen itu. Kalau kita sedang dizalimi, diperlakukannya nggak mengenakan, balaslah dengan ucapan doa-doa terbaik. Kalau tidak bisa mendoakan mereka, minimal doa kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, semoga aku nanti jadi pemimpin pondok pesantren misalnya. Ya Allah, semoga saya nanti jadi TNI misalnya, yang punya cita-cita. Ya Allah, ketika dizalimi, saya nanti pengen jadi dokter gitu. Boleh. Ya. Sebutkan kalimat-kalimat terbaik saat kita justru saat sedang dizalimi. Kemudian yang terakhir, karena kita sayang dengan orang yang menzalimi kita, tentu kita nggak ingin mereka ini terjerumus, tergelincir ke dalam hal-hal yang tidak baik. Maka dengan sifat sayang kita kepadanya, kita laporkan kepada yang berwenang. Jadi bukan karena marah kita kepadanya, tapi karena sayang agar dia nanti tidak terus berulang berbuat yang sama, menzalimi teman-teman kita yang lainnya. Maka sampaikan, laporkan kepada otoritasnya, gurunya, pengawasnya, sampaikan. Tapi sudah lagi bukan karena dendam, dengki, dongkol, benci, bukan, tapi karena sayang agar dia tidak tergelincir kelak di lembah maksiat yang terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis ilmu kita hari ini dengan membaca surah Wal Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.